Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Felicia dari kelas A dengan absen nomor presensi 16 dengan NIM 14 10 62 107. Izinkan saya mempresentasikan mini skripsi saya. Mini skripsi saya berjudul Hubungan antara gaya komunikasi interpersonal dengan komunikasi konflik pada Ormawa tingkat Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, pada bab 1. Pendahuluan. Latar belakangnya adalah karena manusia itu tidak lepas dari komunikasi. Dan komunikasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita. Komunikasi ini secara luas didefinisikan sebagai berbagi pengalaman dengan menciptakan gagasan, mengungkapkan perusahaan agar orang lain dapat memahaminya. Komunikasi ini berisi pesan dari komunikator kepada komunikan yang melalui suatu saluran atau media dan ada umpan baliknya. Komunikasi sendiri terdiri dari komunikator, pesan, saluran media, komunikasi, dan juga umpan balik. Keterampilan komunikasi interpersonal merupakan suatu proses interaktif yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan, di mana komunikasi ini sangat membantu dan dalam membangun hubungan sosial yang sangat positif. Komunikasi ini merupakan komunikasi antara dua orang saja, contohnya seperti suami istri, dua rekan kerja, atasan dan bawahan, dan sebagainya. Lalu perilaku komunikatif biasanya terarah pada suatu tujuan, artinya bahwa perilaku seseorang seringkali dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, uh, dalam suatu komunikasi pasti mempunyai gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi sendiri ini merupakan cara penyampaian komunikasi, uh, cara menyampaikan komunikasi itu dengan baik. Gaya yang dimaksud uh, merupakan gaya yang dilakukan berupa kata-kata atau verbal dan juga non-verbal seperti nyanyian, bahasa tubuh, dan lain-lain. Nah, komunikasi interpersonal yang ada di tingkat kampus itu biasanya uh, ada di organisasi kemahasiswaan. Kampus merupakan salah satu sarana pendidikan yang membantu mencetak generasi muda yang sukses berprestasi, di mana di dalamnya pasti ada mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa pastinya mengikuti uh, dianjurkan untuk mengikuti organisasi dan di organisasi pastinya ada komunikasi. Maka komunikasi organisasi adalah komunikasi yang berlangsung secara formal dan bersifat komunikasi formal di mana uh, komunikasi ini terjadi di satu lingkup organisasi tingkat kampus. Lalu selanjutnya berdasarkan penjelasan di atas pastinya kita sudah tahu di mana ada komunikasi itu pasti ada juga konflik yang akan terjadi karena tidak ada komunikasi yang sempurna kecuali antara dua orang itu sama-sama memiliki satu kepahaman. Nah, biasanya konflik-konflik interpersonal ini sering muncul misalnya di satu tempat tertentu. Nah, dalam penelitian ini adalah di suatu organisasi tingkat kampus di Universitas Negeri Jakarta. Lalu perumusan masalahnya. Perumusan masalahnya yang pertama adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaya komunikasi interpersonal dan konflik komunikasi lingkungan di Ormawa UNJ. Lalu yang kedua, bagaimana gaya komunikasi interpersonal mengaruhi konflik komunikasi Ormawa UNJ. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan dalam gaya komunikasi interpersonal antara anggota Ormawa UNJ yang berbeda dalam suatu struktur organisasi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya komunikasi interpersonal dengan konflik komunikasi pada lingkungan organisasi mahasiswa atau Ormawa di UNJ dengan menggunakan studi kasus yaitu mahasiswa yang berada pada lingkungan organisasi mahasiswa di Universitas di Jakarta. Manfaat dari penelitian ini pastinya uh, untuk mengetahui gitu pemahaman tentang bagaimana gaya komunikasi interpersonal mengaruhi suatu konflik komunikasi dalam konteks organisasi kemahasiswaan di UNJ.
Nanti yang hasilnya dapat membantu anggota dan pimpinan Ormawa UNJ untuk lebih paham tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan menjadi referensi juga bagi penelitian setelahnya. Lalu kita masuk ke bab 2 landasan teori. Konsep konsep ini uh, dijelaskan sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu hubungan antara gaya komunikasi interpersonal dengan konflik komunikasi pada Ormawa Universitas Negeri Jakarta, yaitu tentang gaya komunikasi interpersonal dan pengaruhnya pada konflik komunikasi yang terjadi di organisasi. Lalu ada review literatur. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama, uh, pada penelitian terdahulu yang pertama ini persamaannya yaitu penyebabnya itu sama, yaitu perbedaan persepsi, reaksi emosional, kecurigaan, dan tidak adanya timbal balik dari komunikasi antar pribadi yang menyebabkan konflik. Perbedaannya itu adalah objek penelitian lebih kepada remaja, sedangkan penelitian ini lebih kepada lingkup organisasi. Lalu yang kedua ini persamaannya adalah pentingnya komunikasi interpersonal dan berhubungan dengan orang lain. Sedangkan perbedaannya objek penelitian dari guru ke murid, sedangkan penelitian ini itu objek penelitian adalah antar mahasiswa. Lalu yang ketiga ada persamaan itu pengaruh komunikasi kepada suatu hal. Di sini pengaruh komunikasi asertif terhadap pengelolaan konfliknya. Sedangkan kalau misalnya perbedaannya itu penelitian ini lebih kepada konflik yang terjadi itu apa, bukan pengelolaan konfliknya. Lalu yang keempat, persamaan itu sama-sama memiliki dua kemungkinan, yaitu meningkatkan dan menurunkan variabel Y. Jadi X mengaruhi Y. Sedangkan perbedaannya adalah konfliknya ini adalah stres perawat, sedangkan di penelitian ini ada konflik tentang konflik komunikasi. Lalu yang kelima, ada persamaannya itu sama-sama memberikan efek positif jika komunikasi interpersonal baik kepada si variabel Y-nya itu. Sedangkan perbedaannya adalah di sini adalah hubungan dua orang pasangan. Sedangkan di penelitian ini dua orang yang terkait itu memiliki jabatan di suatu organisasi tingkat kampus. Lalu yang keenam, persamaannya itu sama-sama memiliki kemungkinan untuk mengaruhi variabel Y dan objeknya sama-sama vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan. Sedangkan perbedaannya itu ranah konfliknya berada di lingkungan kerja, sedangkan penelitian ini di organisasi. Lalu selanjutnya pengaruh komunikasi pada suatu hal ini sama-sama punya pengaruh. Sedangkan perbedaannya itu perbedaan objek. Di sini objek itu dari cita guru dan penelitian ini adalah mahasiswa. Lalu yang kedelapan, persamaannya adalah pengaruh komunikasi pada penyelesaian konflik. Sedangkan perbedaannya itu soal media sosial. Di sini lebih meneliti kepada komunikasi tidak langsung, sedangkan pada penelitian ini itu komunikasi langsung di organisasi. Lalu selanjutnya yang kesembilan adalah sama-sama memiliki dua kemungkinan sebab akibat untuk variabel Y. Sedangkan perbedaannya itu uh, lebih kepada organisasi universal, yaitu bisa di lingkungan kerja ataupun yang lainnya, sedangkan di penelitian ini spesifik pada organisasi tingkat universitas. Lalu yang ke-10 yaitu persamaannya adanya hubungan signifikan komunikasi kepada konflik, yang perbedaannya adalah objeknya di sini ada supir taksi, sedangkan penelitian ini adalah siswa. Selanjutnya, gaya komunikasi interpersonal di sini merupakan variabel X. Menurut Fatmawati, di sini gaya komunikasi itu sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang spesial digunakan dalam suatu situasi. Nah, dalam buku teori komunikasi karyanya Senja Jadwarsa, menjelaskan ada 6 gaya komunikasi. Yang pertama ada gaya kontrol, yang merupakan gaya komunikasi pengendalian yang ditandai dengan keinginan untuk membatasi. Lalu yang kedua ada gaya egalitarian, yaitu memiliki aspek penting kesetaraan ditandai dengan alat verbal dan tertulis dari dua arah. Yang ketiga ada gaya terstruktur, di mana di sini gaya ini menggunakan pesan-pesan verbal baik yang ditulis maupun lisan. Yang keempat ada daya dinamis, yaitu cenderung positif. Yang kelima, komunikasi verbal menunjukkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, dan juga gagasan dari orang lain. Lalu yang keenam ada gaya penarikan. Gaya penarikan ini adalah gaya yang muncul ketika tindakan komunikasi menjadi terganggu. Nah, gaya yang kelima, yang komunikasi verbal, merupakan gaya yang paling efektif dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada konflik komunikasi. Ini merupakan variabel Y. Konflik konflik
Komunikasi dapat terjadi ketika ada terjadi perbedaan pendapat, pengetahuan, atau lain-lain. Dan konflik ini dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan individu. Ada beberapa faktor penyebab dari konflik, seperti perbedaan tujuan, nilai, dan kepentingan, serta kurangnya informasi yang diperoleh. Nah, ketika konflik ini muncul, maka banyak tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikannya. Salah satunya dengan menjalin komunikasi yang baik dan juga efektif. Sehingga komunikasi ini dapat membantu individu dalam memahami solusi yang tepat sehingga terhindar dari konflik. Selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian ini adalah gaya komunikasi interpersonal sebagai variabel X dan juga variabel bebas dan konflik komunikasi sebagai variabel Y atau variabel terikat. Jadi variabel X mengaruhi variabel Y. Lalu ada hipotesis teori. Di sini pengaruh gaya komunikasi interpersonal sebagai variabel bebas terhadap konflik komunikasi sebagai variabel terikat. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Pertama ada paradigma penelitian. Paradigma ini merupakan kerangka mental dan pandangan dunia yang digunakan untuk para peneliti memandu pemahaman interpretasi data yang dikumpulkan. Lalu yang kedua ada pendekatan penelitian. Di sini adalah metode atau metode ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data untuk tujuan tertentu. Nah, dari Creswell sendiri mengelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan juga campuran. Dan ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Lalu yang ketiga ada metode penelitian menurut Al-Baby. Di sini cara teknik yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan, menganalisis, menafsir data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Terus sini ada populasi sampel, teknik penelitian sampel. Populasi adalah subjek atau individu yang umumnya menjadi subjek penelitian. Lalu sampel ini adalah sebagian kecil dari si populasi tersebut. Lalu teknik pengumpulan sampel ini memiliki beberapa teknik. Pertama ada sampel acak sederhana, ada model sistem, cluster sampel, sampel yang ditekan, dan model multitahap. Untuk ukuran sendiri, ukuran sampel ini menggunakan penelitian yang menggunakan rumus Levin. Di sini ada N atau jumlah sampel. Rumusnya adalah N atau jumlah suatu populasi per 1 plus N dikali E atau toleransi error pangkat 2. Dan di sini karena jumlah subpopulasinya adalah 866 orang, maka jumlah sampelnya adalah 90 orang. Lalu hipotesis riset. Dalam penelitian ini, hubungan antara gaya komunikasi interpersonal dan konflik komunikasi pada organisasi mahasiswa di Universitas Jakarta, HO atau H0 itu adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya komunikasi interpersonal dengan konflik komunikasi dalam ormawa di UNJ. Sedangkan HA terdapat hubungan yang signifikan antara gaya komunikasi interpersonal dan dengan konflik komunikasi dalam ormawa di UNJ. Lalu ada hipotesis statistik, yaitu H0-nya sama dibagi sama dengan 0 dan H-nya juga H-nya tidak sama dengan 0. Lalu ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data peneliti ini menggunakan kuesioner Google Form, di mana kuesioner ini berdasarkan dari data responden. Nah, mahasiswa yang dijadikan sampel adalah mahasiswa yang mengikuti organisasi tiap kampus di Universitas Jakarta, yaitu ada 896 mahasiswa dengan sampel 99 orang dan menggunakan teknik probabilitas. Lalu metode pengurangan data. Pertama ada validitas. Nah, pada tahap pendataan ini, uh, instrumen X dan Y itu benar mengukur konstruk yang relevan. Di sini katakan 89 mahasiswa dari 896 mahasiswa yang tergabung di Ormawa. Lalu setelah selesai, pertama-tama kan mengumpulkan data literatur dan lain-lain. Yang kedua, setelah selesai pengumpulan data, menganalisis survei untuk menguji validitas konstruksi X dan Y. Di sini menggunakan faktor eksplorasi FFA. Lalu hasil analisis menunjukkan item-item kuesioner X secara konsisten dikelompokkan ke dalam faktor-faktor seperti faktor tersebut. Lalu berdasarkan hasil analisis faktor ekspresif dan analisis konvergen, X dan Y ditemukan memiliki validitas yang cukup reliable dalam mengukur variabel-variabel tersebut.
Lalu ini adalah uji reliabilitas di mana X dan Y yang digunakan dalam penelitian ini dirancang menggunakan untuk mengukur dua variabel utama tersebut. Di sini menggunakan 89 mahasiswa dari 896 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang tergabung dalam Ormawa UNJ. Yang angka pertama itu menghitung dengan Converge Alpha untuk mengukur seberapa baiknya konsistensi internal seluruh sistem dan instrumen. Lalu di sini hasil perhitungannya instrumen X itu menunjukkan nilai converse alpha-nya dan Y-nya juga menunjukkan nilai converse alpha-nya. Nah, dari uji reliabilitas tersebut, maka hasil penelitian ini dinyatakan reliable. Lalu yang selanjutnya ada metode analisis data. Pertama ada analisis data univariat. Untuk variabel X, ditemukan bahwa rata-ratanya itu adalah 3, di mana responden berarti banyak memilih angka 3 atau setuju. Sehingga tingkat setuju dengan tingkat keseluruhan dari penelitiannya ini. Lalu variabelnya itu juga rata-ratanya adalah 3, yang berarti banyak responden yang memilih angka 3 dan setuju dengan tingkat keseluruhan dari gaya komunikasi interpersonal di kalangan mahasiswa yang mengikuti Ormawa UNJ. Lalu selanjutnya adalah analisis data bivariat. Uh, di sini uh, di sini itu menunjukkan hasil analisis yang positif dengan indikasikan arah dan kekuatan kepada penelitian ini. Maka gaya komunikasi interpersonal itu berarti mengalami konflik komunikasi yang ada di dalam Ormawa. Lalu ada keterbatasan atau kelemahan penelitian. Keterbatasannya di sini uh, karena hanya meneliti satu ormawa dalam satu lingkup universitas doang. Jadi uh, tidak dapat diterapkan langsung kepada organisasi mahasiswa di universitas lain. Lalu ada juga keterbatasan waktu dan juga sumber daya dalam analisis. Lalu kelemahannya adalah penelitian ini tuh mungkin hanya berlaku di organisasi mahasiswa yang berada di tingkat kampus di UNJ. Lalu ukuran sampelnya relatif kecil, yaitu 89 di antara 896. Lalu penelitian ini hanya mengukur hubungan antara variabel gaya komunikasi interpersonal dan konflik komunikasi tanpa mengidentifikasi sebab dan akibatnya. Lalu ada definisi operasional, ya di sini gaya komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Di sini mengukur gaya komunikasi interpersonal menggunakan kuesioner. Di sini menggunakan skala penilaian 1 sampai 5. 1 itu sangat rendah, yaitu tidak setuju, dan juga sangat tinggi. Lalu ada konflik komunikasi. Di sini variabel Y-nya, yaitu penelitian ini mengukur konflik komunikasi melalui kuesioner yang mencakup beberapa pertanyaan dan meminta responden menilai dengan skala 1 sampai 5. Nah, di sini ada tabel 2 yaitu operasional konsep. Bisa dilihat sendiri di sini ada dimensi-dimensi untuk gaya komunikasi interpersonal atau variabel Y-nya dan di sini ada indikatornya. Jadi nanti para para pengisi kuesioner ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari skala yang ada. Lalu penutup kesimpulannya ini dari penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu terdapatnya hubungan signifikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan antara gaya komunikasi interpersonal dengan konflik komunikasi dalam konteks Ormawa UNJ. Lalu pentingnya komunikasi interpersonal ini menekankan bahwa komunikasi interpersonal dapat efektif untuk mengelola konflik yang ada di organisasi kemahasiswaan. Gaya komunikasi yang baik dapat minimalkan potensi konflik atau menyelesaikannya. Dan ini juga menyoroti bahwa setiap ormawa di UNJ ini memiliki tantangan komunikasi interpersonal dan juga konflik, dan juga perlu diingat kalau penelitian ini memiliki keterbatasan termasuk ukuran sampel yang relatif kecil dan penggunaan ukuran subjektif. Untuk itu hasilnya mungkin dapat diterapkan secara langsung pada organisasi kemahasiswaan di konteks yang berbeda. Sarannya pertama itu melakukan evaluasi dan umpan balik, yang kedua melakukan pendekatan mediasi, yang ketiga pengembangan budaya organisasi, dan keempat penelitian lanjutan karena uh, penelitian ini mungkin kurang mendalam dan ada keterpaparan mendalam yang mungkin mempengaruhi hubungan antara gaya komunikasi interpersonal dengan konflik komunikasi dalam organisasi mahasiswa di lingkup lainnya.
Cukup sekian presentasi mini skripsi dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf dan terima kasih.